Ibu yang kami muliakan, kiamat sebentar lagi akan terjadi, kiamat yang dibuat manusia. Kiamat yang dibuat manusia. Dan ini juga pengantar kiamat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah dalam 1 bulan ini semua barang naik semuanya. Harga menjadi tak terjangkau ya Bu ya. Karena BBM naik. Kenapa BBM naik? Karena memang harga minyak dunia sekarang melejit segila-gilanya. Setelah perang embargo antara blok barat kepada Rusia, dan ini dibalas oleh Rusia sehingga sumber energi bumi yang termasuk Rusia pemasok terbesar dunia akhirnya membalas. Nah, balas-balasan ini di samping perang betul-betulan antara Rusia dengan Ukraina masih berlangsung sampai sekarang, ini berdampak kepada melejitnya semua harga. Ketika BBM naik, tidak ada yang bisa ditahan, semuanya wajib naik. Wajib naik sampai ke tingkat nanti kata Rasulullah SAW, duit yang banyak pun tak ada barang mau dibeli. Kalaupun ada harganya sangat tinggi, semua orang akan menjerit dan memekik. Jadi ibu-ibu yang kami muliakan, memang apa yang diberikan petunjuk oleh Rasulullah SAW kepada kita ini sepertinya kita harus bersiap-siap benar ya Bu. Maksud saya begini, apapun yang sifatnya manual sudah saatnya kita persiapkan. Masak secara manual dengan kayu bakar, disiapkan mana dia? Beri itu kayu bakar, karena bahan bakar itu besok sulit. Minyak tanah, apa saja yang untuk sulit Bu, langka. Gas pun akan melejit naik, karena pemegang gas terbesar di dunia termasuk salah satunya adalah ya Rusia. Nah sekarang ibu-ibu yang memuliakan Eropa, ibu bayangkan di Eropa sekarang harga minyak per barel sudah tembus $120. Dulu paling tinggi hanya $90-an, sekarang sudah $120. Amerika masuk ke zaman 1991 lagi Bu. Amerika, Eropa, seluruh negara barat sekarang ini melejit Bu. Bayangkan harga bahan bakar di mereka sebelumnya di bawah $2, sekarang harganya sudah berapa dolar tuh? Hampir $20. Jadi baca cari rakyat Amerika kepada Joe Biden gini. Dan orang-orang Eropa semuanya, NATO semacamnya dalam keadaan marah-marah. Dan di kita yang walaupun kita katanya non-blok, tidak berpihak kemanapun, tapi kita terkena dampaknya. Jadi ibu-ibu yang kami muliakan, mungkin saya punya saran yang tidak pernah berubah. Seandainya ibu ada sedikit banyaknya lah simpanan, ibu tarik cepat simpanan itu, ya ibu tarik cepat. Kemudian ibu segera emaskan, ya ibu segera emaskan. Nggak ada lagi pilihan yang lain. Ke depan ibu yang punya uang di bank 100 juta, 200 juta, 1M, 2M, siapapun yang punya uang di antara kita tak bisa lagi narik uang Bu. Nah, ibu akan nyesal, ibu akan menyesal. Jadi sekarang ibu bisa tarik, cepat tarik. Kemudian beli emas pelan-pelan, diam-diam, ya diam-diam, jangan ada yang tahu. Simpanlah di tempat yang hanya Allah yang tahu istilahnya kan. Nah, titipkan kepada Allah, lindungkan kepada Allah dari setan yang terkutuk, baik setan jin atau setan manusia. Simpan baik-baik. Sebahagiannya kalau bisa simpankan juga langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu yang kami muliakan, itu pesan Nambok ini. Jadi walaupun Payakumbuh ini termasuk bukan kota besar, tapi ini masih kota dan di sini masih padat dengan penduduk. Ketika orang dalam keadaan panik begitu, maka ibu sudah tahu apa gaya preman-preman, apa gaya orang yang tak beriman. Dia akan brutal ya Bu ya. Dia akan merampok ke sana kemari, terang-terangan menjarah ke sana kemari. Maka toko-toko yang ada ini hancur nanti. Ketika orang lapar, dia tidak ada iman, ilmu tak ada, iman tak ada, dia akan ganas Bu. Maka dalam hadis Sahih Bukhari, sampai ke tingkat tetangga akan datang pada tetangganya, lalu menggorok leher tetangga demi berebutan makan. Itu kalau kita tinggal di kota. Sebenarnya konsep ini sudah dari lama kita tawarkan. Ibu sekarang ada tempat di pesantren kita. Ibu bangun cepat di sana. Ibu bangun cepat di sana. Kalau ibu ada uang, ya bangun cepat. Ambil kaplingan, seberapa sih harga satu kaplingan? Cuma 54 juta, 55 juta, bangun cepat. Dan nanti kalau apa-apa chaos terjadi di kota, ibu sudah bisa ke sana ibu perginya. Gabung kita situ. Jadi orang beriman yang sudah punya rumah, jangan nanti udah chaos baru gabung ke sana. Kami akan terbebani oleh ibu. Tapi kalau ibu merapat ke sana, nah ini yang paling bagus. Mungkin dalam hal ini saya memberikan ingatan yang segar kembali pada ibu. Nampaknya kuah gitu kan. Kondisi kita sekarang bukan lagi kondisi indah kini rasanya. Jangan seperti itu pikiran ibu lagi. Ya, ibu pikirkan kita ini sedang menuju perang dunia ketiga. Perang dunia ketiga. Ketika dunia sudah kalap dan panik Bu, bom-bom nuklir akan dilepaskan. Saat bom nuklir dilepaskan, semuanya berhenti sudah. Ya, semuanya berhenti. Semua kehidupan berhenti.
Ya, ibu tinggal merasakan pahitnya hidup ini lagi. Nah, yang bisa bertahan siapa? Orang beriman. Orang beriman yang amal solehnya sebelumnya lumayan, dan dia berkumpul di tempat orang beriman, sehingga masuklah dia dalam kelompok ayat surat Al-A'raf ayat berapa? 96. Coba buka dulu, Bu. Di situ bunyinya qura dalam ayat itu. Walau anna ahlal qura. Ini rahasia besar loh, Bu. Kenapa Allah mengatakan qura? Walau anna ahlal qura. Qura itu jamak dari qaryah kan, Bu? Ahlal qura. Ya, qura ini jamak dari al-qaryah. Apa arti qaryah, Bu? Kampung. Kampung. Kalau kota Madinah, amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Sayangnya yang terjadi sekarang ini walakin kadzabu. Kadzabu ini sama, tapi sayang mereka tak percaya. Mereka tak mau memenuhi seruan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Coba perhatikan. Mari, Bu, kita dengarkan terjemahnya. Jadi jangan diartikan negeri-negeri di situ, harus diartikan kampung-kampung. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Dan sekiranya penduduk, karena itu karya, qura. Kalau negeri-negeri, bilad bahasa Arabnya. Kalau kota, Madinah bahasa Arabnya. Kalau qura, jamak dari karya, yaitu kampung, desa-desa. Ulang balik, Bu. Dan sekiranya penduduk kampung beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Saya sudah anjurkan, sesuai dengan perintah Rasulullah, orang-orang beriman di akhir zaman harus ngumpul. Harus ngumpul di mana? Di kampung. Dalam hadis Nabi mengatakan kampungnya di bukit. Betul tidak? Sebaik-baik orang beriman yang nanti selamat di akhir zaman adalah yang membawa keluarganya dan hartanya ke bukit-bukit, kata Rasulullah. Ya, di ayat ini adalah kampung, sementara di hadis kampungnya di bukit, gitu, Bu. Jadi bukan di laut, bukan di pantai, bukan di kota atau di tempat gunung-gunung berapi. Kalaulah sesungguhnya penduduk kampung-kampung yang sudah terbentuk itu orang-orang beriman di dalamnya, orang-orang beriman kumpul di dalamnya, wattaqau, dan mereka mengamalkan amalan-amalan perintah Allah. Salat lima waktu tagak, ya, yang wanita pakai jilbab, ya, kemudian tidak ada barang-barang haram menyebar di situ. Kemudian anak-anaknya ngaji, ya, pengajian hidup. La fatahna alaihim, pasti kami bukakan kepada mereka itu keberkahan yang banyak dari langit dan dari bumi. Walakin, akan tetapi sayang, kadzabu, banyak orang yang tak percaya, banyak orang yang mendustakan. Artinya namun yang mendengar kayu tenda, kan kadzabu namanya itu. Mereka mendustakan. Walakin kadzabu, maka kami biarkan mereka tersiksa. Fa akhadnahum, ya, kami siksa mereka seperti orang-orang kebanyakan tersiksa, menderitanya di kota, dijarah, dirampok, ya, diancam, bahkan dibunuh demi makanan. Tapi kalau orang beriman, kumpul sama orang beriman, kira-kira apa yang akan terjadi, Bu? Pertama, mereka pasti saling melindungi. Betul tidak? Apa yang kedua lagi, Bu? Saling tolong menolong. Nah, sepahit apapun kondisi keadaan mereka, takkan berani mereka nyakiti tetangganya. Takkan. Terus kalau mereka sudah berkumpul orang beriman, apa yang terjadi? Pasti saling mengamalkan Islam yang kafah. Betul tidak? Salat 5 waktu berjamaah, wanitanya berjilbab, anti tempat itu dari maksiat dan segala macamnya. Jangankan untuk orang berzina lagi, berpacar aja orang di daerah itu dihalaunya itu. Saling mengamalkan Islam secara kafah. Nah, efek berikutnya pasti akan wujud kekuatan dan keamanan. Terakhir apa yang kelima? Ini yang paling diharapkan. Saat semua orang kacau di muka bumi, saat semua